warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, dimanapun anda berada, apa kabar kalian? Di video kali ini kita akan mengangkat ajaran-ajaran tasawuf yang ada pada album Laskar Cinta Dewa 19. Seperti yang kita ketahui bahwa grup musik Dewa 19 adalah grup musik yang beraliran rock. Sedangkan musik rock adalah salah satu genre musik yang selama ini diidentikan dengan gaya kehidupan yang hedonistik dan jauh dari nilai-nilai agama. Dengan segala keterbatasan, kami ingin mengangkat sisi lain dari musik rock, yaitu dengan melihat kandungan ajaran tasawuf yang tersirat dalam syair-syair lagu Dewa 19 pada album Laskar Cinta. Namun sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dulu channel ini. Hampir tidak ada grup musik rock yang membawakan atau membuat lagu-lagu bertema tasawuf. Dewa 19 yang dikomandai oleh Ahmad Dhani telah membuat langkah baru dengan membawa sisi lain dalam musik rock. Melalui albumnya yang bertajuk Laskar Cinta, Dewa 19 memasukkan nilai-nilai ajaran tasawuf. Hal tersebut adalah karena Ahmad Dhani selaku komandan Dewa 19 adalah seorang yang mengagumi pesan-pesan sufi besar Islam. Maestro Sufi Al-Ghazali. Dan yang kedua, ini adalah namanya L. Jalaluddin Rumi. Adapun lagu-lagu yang mengandung nilai-nilai tasawuf dalam album Laskar Cinta adalah lagu Pangeran Cinta 1. Hidup ini indah, nonsense, hadapi dengan senyum, dan atas nama cinta. Dalam tasawuf dapat dikatakan bahwa seni sudah menjadi bagian di dalamnya. Ini bisa dilihat pada tarekat tasawuf yang menggunakan seni sebagai sarana praktik atau ritual mereka. Seperti yang ada pada tarekat Maulawiyah. Tarekat ini menggunakan seni tari-tarian dalam musik dalam mempraktikkan ritual mereka. Bukan hanya tarekat Maulawiyah saja yang mengintegrasikan tasawuf ke dalam seni. Di Nusantara ada Sunan Kalijaga yang sukses besar menggunakan seni gamelan sebagai sarana menyebarkan ajaran tasawuf Islam. Dewa 19 sudah menjadi simbol baru bagi sebuah musik pop modern untuk anak-anak muda, dengan dua kepak sayapnya yang membumbung ke langit-langit jiwa kaum muda. Sayap satunya mengepakkan pesan-pesan cinta kaum sufi yang agung, sayap satunya mengepakkan bahasa-bahasa cinta dalam arti paling manusiawi. Dua mosaik cinta itulah yang terdapat pada lagu-lagu di album Laskar Cinta Dewa 19. Judul album Laskar Cinta sama sekali bukan suatu sindiran untuk laskar jihad yang sangat terkenal, namun murni idiom Ahmad Dhani dan beberapa sahabatnya yang peduli dan tergugah tatkala sering mendengar, melihat, dan membaca betapa laskar sering diartikan secara sepihak dengan konotasi negatif oleh sebagian kalangan. Pada syair-syair lagu tersebut terkandung ajaran tasawuf akhlaki, yaitu zikrul maut. Zikrul maut adalah ingat kepada kematian kapan dan dimanapun. Dari keterangan ayat-ayat tersebut dapat dikatakan bahwa suatu saat segala sesuatu akan hancur atau binasa. Tak ada yang kekal di alam ini, hanya Tuhan saja yang kekal dan tidak binasa. Syair lagu Pangeran Cinta di atas juga layak dimaknai demikian, sebagai peringatan sesama umat agar menyadari kefanaan diri kita selama hidup di dunia ini. Dalam tasawuf, ayat di atas juga bermakna bahwa segala sesuatu ini pada hakikatnya musnah atau tidak ada. Alam materi ini adalah manifestasi Tuhan paling luar, hingga pada hakikatnya hanya fata morgana saja. Ahmad Dhani menyebut diri sebagai Pangeran Cinta, yang cintanya akan selalu abadi, sementara segala sesuatu yang lain akan musnah. Memang benar, rasa rindu dan cinta seorang hamba kepada Tuhan akan membawanya pada perasaan dekat, hingga seakan menyatu dengan Tuhan. Dalam tasawuf, keadaan seperti itu disebut sebagai wahdatul wujud atau kesatuan dalam wujud. Kandungan ajaran tasawuf dalam lagu 1. Ahmad Dhani mengatakan bahwa syair lagu 1 terinspirasi oleh hadis qudsi Nabi Muhammad SAW. Pada syair-syair lagu di atas terkandung ajaran hulul. Ajaran hulul pertama kali ditampilkan oleh Husain ibnu Mansur al-Hallaj. Pengertian hulul secara singkat adalah Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat membersihkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana atau ekstase. Sebab menurut Al-Hallaj, manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahut, dan sifat kemanusiaan atau nasut. Demikian juga halnya Tuhan.
Tuhan memiliki sifat ganda, yaitu sifat-sifat ilahiyat atau lahud, dan sifat insaniyah atau nasut. Apabila seseorang telah menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyatnya melalui fana, maka Tuhan akan mengambil tempat dalam dirinya, dan terjadilah kesatuan manusia dengan Tuhan. Dan inilah yang dimaksud dengan hulul. Dalam lagu Hadapi dengan Senyuman ini, khususnya pada syair di atas, Ahmad Dhani terinspirasi oleh pribadi Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menebar senyum ketika menghadapi situasi apapun. Saat ada orang yang berbuat aniaya terhadap beliau pun, masih sempat dibalasnya dengan senyum ikhlas tanpa pura-pura. Hal ini karena Nabi sudah benar-benar tawakal dan qanaah, mewakilkan semua hasil kerjanya hanya kepada Allah, dan siap menerima apa saja menurut kehendaknya. Senyum menandakan kesabaran dalam menempuh ujian yang dilakukan oleh seorang sufi. Dan kunci keberhasilan dalam menghadapi cobaan dan rintangan adalah dengan kesabaran. Sabar pada intinya konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah. Berani menghadapi kesulitan dan tabah dalam menghadapi cobaan selama perjuangan demi tercapai tujuan. Dengan demikian, dalam lagu Hadapi dengan Senyuman ini terdapat ajaran maqamat dengan karakteristik tasawuf amali, yaitu al-sabr, tawakal, dan ar-ridho. Pada syair-syair lagu di atas terkandung ajaran al-yaqin, yaitu kepercayaan yang kokoh tak tergoyahkan tentang kebenaran pengetahuan yang ia miliki, karena ia sendiri menyaksikan dengan segenap jiwanya, dan ia rasakan dengan seluruh ekspresinya serta dipersaksikan oleh segenap eksistensialnya. Selama manusia memandang kebenaran dari kacamata kemanusiaannya, selama itulah ia tidak akan menjumpai kebenaran hakiki. Kebenaran sejati hanya dapat diraih manakala seseorang telah memandang dualitas sebagai satu kebenaran. Maksudnya, segala sesuatu yang bersifat perpasangan ini hakikatnya memiliki satu kebenaran, karena di balik keduanya bersemayam kebenaran sejati. Melalui syair lagu Nonsens ini, Ahmad Dhani mengisyaratkan bahwa kebenaran hakiki hanya milik Tuhan. Tak ada kebenaran hakiki di dunia ini. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa keyakinannya adalah yang paling benar, maka sebenarnya hal itu bukanlah kebenaran yang sejati. Inilah yang dimaksud dengan al-yaqin yang terkandung dalam lagu ini. Syair Dewa 19 tersebut melambangkan syukur dan doa, dua hal yang sudah mulai langka. Berarti dapatlah dikatakan bahwa pada syair lagu di atas terkandung ajaran munajat. Munajat adalah berdoa dengan sepenuh hati, disertai derai air mata dan dengan bahasa yang puitis. Pada syair di atas, Ahmad Dhani menyatakan hasrat kerinduannya pada Tuhan, sang peniup ruh, hingga jasadnya menjadi hidup. Meski hidup di dunia ini hanya kefanaan semata, namun akan bermakna manakala sudah dapat merasakan kedekatan yang sangat dengannya. Lagu ini mengandung ajaran tasawuf akhlaki, yaitu tahalli, atau membersihkan diri dari segala sifat-sifat perilaku buruk. Lirik lagu ini seakan menyindir kemunafikan dan kefasikan gerakan-gerakan yang sungguh mengatasnamakan Tuhan, atas nama Allah, atas nama Islam, tetapi diam-diam menyimpan kebusukan yang sekedar jadi sampah dan limbah. Lagu ini juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang memadu kasih terhadap sesama manusia seringkali berselingkuh, bahkan atas nama sumpah demi Tuhan, untuk menutup-nutupi cacat cintanya dan kesetiaannya. Ahmad Dhani melalui lagu ini ingin menghantam mereka yang dikuasai nafsu abrah modern yang berani berdusta dengan mengatasnamakan Tuhan.